Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 2 Husen yang Ibu cintai. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dengan Bu Meti. Di sini kita akan belajar tematik ya. Muatan PPKN yaitu subtema 2. Pada subtema 2 ini kita akan menjelaskan simbol-simbol Pancasila. Di sini perhatikan ada gambar Garuda Pancasila ya. Apa itu Garuda Pancasila? Adalah lambang negara Indonesia. Di dalam Garuda Pancasila itu di tengahnya ada perisai ya yang memuat simbol dari sila-sila Pancasila ya. Pancasila itu adalah dasar negara kita. Nah, sebelum menjelaskan simbol-simbol Pancasila, Ibu akan membacakan Pancasila itu ada 5. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu tadi Pancasila sudah Ibu bacakan 5 sila. Ya. Baik, selanjutnya adalah kita akan menjelaskan simbol-simbol. Karena setiap sila itu ada simbolnya. Yang pertama, sila pertama. Simbolnya adalah bintang. Bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, sila kedua. Simbolnya adalah rantai. Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, sila ketiga. Simbolnya adalah pohon beringin. Bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Nah, ini ada kepala banteng. Adalah simbol sila keempat. Ibu akan bacakan bunyi sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila yang terakhir yaitu sila kelima. Dengan simbolnya adalah padi dan kapas. Bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita akan melanjutkan dengan pengamalan sila pertama, sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima ya. Tapi sebelum ke pengamalannya, kita bahas dulu Pancasila adalah dasar negara kita. Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia. Pengamalan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan di mana saja ya. Bisa di rumah, bisa di sekolah, bisa juga di masyarakat. Nah, sebelum Ibu lanjutkan ke contoh pengamalan sila ketiga, nah Ibu akan ulas pelajaran sebelumnya, yaitu contoh pengamalan sila ke-1 dan sila kedua Pancasila. Nah, contoh pengamalan sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, contoh pengamalannya yang pertama, menjalankan ibadah sesuai agamanya dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, menghargai penganut agama lain, ya, tidak mengganggu. Itu contoh pengamalan sila pertama. Selanjutnya, contoh pengamalan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya apa? Menyayangi teman, ya, menyayangi sesama. Itu contoh perbuatannya. Nah, sekarang contoh pengamalan sila ketiga yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, bangga dan cinta tanah air. Kita harus bangga sebagai warga negara Indonesia.
Yang kedua, rela berkorban demi kepentingan negara. Jadi di mana negara membutuhkan kita harus rela. Yang ketiga, mengembangkan sikap menghargai orang lain. Ya, misalnya teman kita punya pendapat. Kita jangan egois, kita dengarkan dulu pendapat dia. Sebelum kita bilang, wah jelek pendapat kamu. Tapi kita dengarkan dulu. Begitu kita udah dengarkan, baru kita kasih pendapat. Itu namanya sikap menghargai orang lain. Nah, simbol dari sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia adalah pohon beringin. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh pengamalan sila keempat ya. Ada 3 contoh yang Ibu kasih. Yang pertama, pemilihan ketua kelas ya, misalnya di kelas kalian akan memilih ketua kelas. Nah, supaya pengamalan sila keempatnya tercermin di situ, maka kita musyawarah sama teman-teman. Ayo, teman-teman, kita putuskan siapa yang akan menjadi ketua kelas dari kelas 2 Husen. Misalnya, kamu siapa? Akhirnya setelah terjadi pemusyawarahan akan terpilih siapakah yang akan menjadi yang akan menjadi ketua kelas. Selanjutnya, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Gak boleh, misalnya kita maunya bermainnya di lapangan, padahal teman kita yang jumlahnya nggak cuma 1, lebih dari 3, dia pengennya di dalam sekolah, karena kalau di lapangan panas. Nah, kita sebagai orang yang mengamalkan Pancasila harus menghargai pendapat teman. Jangan memaksakan, pokoknya aku pengen di lapangan. Itu nggak boleh, karena itu melanggar sila keempat. Bertentangan maksudnya dengan sila keempat. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Kita sebelum mengambil keputusan, misalnya udah Razka yang jadi ketua kelas, kita harus musyawarah dulu ya. Jangan main tunjuk, pilih Razka atau pilih Yuza atau pilih Leta. Nggak boleh, tapi harus bermusyawarah dulu sesama anak kelas 2 Husen. Nah, itu tadi contoh pengamalan sila ketiga, sila keempat. Nah, selanjutnya adalah sila kelima. Sila kelima. Coba sila kelima nih, tadi Ibu kecepatan. Sila kelima adalah 1. Contoh pengamalan yang 1, bersikap adil terhadap semua teman bermain. Misalkan kita bermain, kita pilih yang cantik aja lah. Kita pilih yang kaya aja lah. Nggak boleh ya, karena itu bertentangan dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, memberikan bantuan jika ada teman bermain yang kesusahan. Misalnya teman kita di kelas ada yang nggak punya pensil. Kita yang punya pensil 3, 2, lebih dari 1, kita harus memberi bantuan. Punya aku dulu aja pakai, nggak apa-apa. Ya. Nah, itu merupakan pengamalan sila kelima. Yang ketiga, menghindari sikap sombong ya. Di tempat bermain atau dimanapun nggak boleh sombong. Kenapa? Sombong itu selain bertentangan dengan sila kelima Pancasila, juga dilarang sama Allah. Kita tidak boleh sombong ya. Takabur, sombong itu tidak boleh. Nah, simbol dari sila kelima yaitu padi dan kapas. Jangan lupa diingat-ingat ya. Nah, itu. Nah, terakhir nih ada diulas lagi tentang sila ketiga nih, biar kamu ingat. Persatuan Indonesia. Nah, pengamalannya apa? Kita harus memiliki sikap bersatu, bekerja sama. Sikap ini dapat diterapkan di rumah dengan cara apa? Misalnya kita mau membersihkan rumah, kita harus bersatu, saling membantu. Jangan kakak aja semuanya kerjain, itu nggak boleh. Nah, itu tadi penjelasan Ibu tentang simbol dan pengamalan sila ketiga, keempat, kelima ya. Mudah-mudahan kalian paham ya. Nah, segitu sampai di sini saja penjelasan Ibu tentang
pengamalan sila-sila dalam Pancasila, terutama sila ketiga, keempat, dan kelima beserta simbol-simbolnya. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Untuk tugasnya Ibu share di GCR ya. Nah, tadi Ibu sudah menampilkan PowerPoint ya. Mudah-mudahan anak-anak paham ya. Ya, baiklah. Sekarang anak-anak nanti tinggal mengerjakan tugas yang ada di GCR yang sudah Ibu share ya. Nah, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.